Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah siapa sosok yang diam-diam mengagumimu ya. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak yang ada di description box video aku ya. Jangan lupa dicek ada short, ya hampir tiap hari lah aku ada posting short video pendek di YouTube. Dicek ke fitur short, digeser slide-nya ke kanan, nah itu ada ya. Kalau yang masih bingung nggak tahu short di mana ya, tapi harusnya udah tahu sih ya. Buat kalian yang masih wondering kenapa sih shortnya tuh kepotong-potong, kayak ngomongnya kepotong-potong, karena dari YouTube-nya sendiri short itu cuma 1 menit bolehnya, 60 detik ya. Jadi aku nggak bisa panjang-panjang, itu aku edit supaya kalian tuh langsung denger ke intinya. Jadi kalian gak usah denger aku ngomong, aku lihat di sini, aku ngomong kayaknya, kemungkinan, wah pokoknya kayak kata-kata kayak kurang penting itu aku cut supaya kalian langsung ke intinya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau denger video yang panjang ya di video kayak biasa, tapi kalau short cuma pendek, jadi jangan tanya-tanya lagi kenapa sih shortnya pendek gitu ya. Diedit, dipotong, karena itu alasannya ya. Jadi dinikmatin aja deh ya. Aku udah susah-susah soalnya aku harus download dulu dari TikTok, aku ilangin watermark, aku langsung edit cut. Nah itu kan agak merepotkan sebenarnya, tapi aku happy kok ya. Tapi aku dibawa enjoy aja sama aku, dan aku berharap juga kalian kayak gitu, dinikmati aja ya, saling support ya, saling memahami. Aku bikin kayak gitu semoga ya kalian happy gitu aja sih niat aku mah, supaya buat selingan aja ya. Ya sudah, daripada berlama-lama ini jam 10 lewat 30 kayaknya, setengah 11 malam ya. Sebelum aku tidur aku pengen bikin video dulu deh ya, disempatkan. Yes, itu ya temanya, kita langsung mulai aja deh. Yang diam-diam mengagumimu. Kenapa dia diam-diam? Kenapa nggak bilang-bilang? Ih, gemes deh. Yang diam-diam mengagumimu, kayaknya dia ini ngerasa kehadiran kamu tuh berarti banget buat dia. Dia benar-benar ngerasa happy banget aku liatnya. Walaupun happy-nya dia nggak effort banget ya, kayak lebih menikmati aja gitu kehadiran kamu. Kayak kalian mungkin sering ngobrol, sering ketemu, sering sharing atau apa. Jadi dia sangat menikmati hubungan kalian, entah kalian PDKT aja atau sudah official jadian. Tapi yang aku lihat di sini cuma dinikmati aja. Aku belum lihat nih effortnya gimana ya. Nanti kita lihat lagi. Di sini ada cinta segitiga kayaknya ya di antara kalian. Kebanyakan yang cinta segitiganya itu yang menghadirkan itu di pihak laki-laki ya, di pihak maskulin kebanyakan. Yang menghadirkan 2 feminin. Dan dia kayak harus memilih gitu ya. Kayak harus memilih siapa yang harus dia pilih nih ya. Raisa atau Isyana gitu ya. Dan aku lihat salah satu ada yang sedih karena tidak terpilih gitu ya, karena ditinggalkan atau disudahi hubungannya, atau mungkin di ghosting atau di PHP-in gitu ya. Iya, yang satunya kayak ditinggalkan, yang satunya dipilih untuk bertahan. Dia ini sering banget narik energi kamu kayaknya. Terutama kalau dia maskulin, dia sering narik energi kamu. Apalagi kalau kalian udah berjauhan gitu. Tapi memang kebanyakan kalian memang udah berjauhan sih. Ada yang berjauhannya tuh kayak tiba-tiba ya. Terus kalian misalnya ya lagi deket-deketnya, tiba-tiba ada masalah nih. Misalnya satu nih baper atau apa gitu, diomongin apa terus baper, terus kayak konflik, diam-diaman akhirnya salah satu menghilang, terus
dua-duanya gengsi dong, akhirnya dua-duanya langsung cabut gitu ya. Nggak saling komunikasi lagi. Serius di akhir-akhir ini banyak klien aku yang bilang kalau cowoknya itu ya baperan gitu. Baperannya ya kayak misalnya cuma dibilang apa ya, kayak ya banyak lah hal-hal sepele kayak kamu kenapa lama banget nggak angkat telepon aku, kamu kenapa eh, lama banget gitu nggak mau nemuin aku gitu karena LDR. Cuma di cuma kata-kata yang sekalimat gitu aja tuh langsung baper gitu. Harusnya kan ya sama-sama saling memahami nggak sih, yang satu mungkin ya meminta kejelasan atau kangen, yang satu ya udah ditenangin aja gitu harusnya pasangannya, ya nggak sih? Kok nadanya jadi agak emosi ya si Dinda ya. Enggak, maksud aku gitu, di sini aku lihatnya situasinya ya, jadi ada sebuah masalah di mana kayak dua-duanya langsung ngejauh gitu. Ya itu akhir-akhir ini banyak banget. Salah satu contohnya dari laki-laki yang baperan itu, klien aku banyak banget. Cuma satu kalimat akhirnya cowoknya marah terus langsung selesai hubungannya gitu aja, terus langsung nggak kontek-kontekan. Ya udah, akhirnya gantung gitu aja hubungannya. Nah di sini tuh kayak gini, kebanyakan situasinya, kondisinya, jadi dua-duanya gengsian terus akhirnya nggak kontekan, ngejauh, nggak jelas deh tuh hubungannya apa akhirnya ya. Kan sayang banget kalau misalnya baru, kalau lama itu ada yang berapa tahun tuh ya kan, akhirnya kandas gitu aja kan, nggak lucu ya kan. Terus selama ini gue ngapain ya kan, nungguin apa ya kan, tahu-tahu putus di tengah jalan, itu kan sayang kan waktunya. Jangan kayak gitu kalau bisa ya. Aku kayak emak-emak ya, bawaannya mau nasehatin terus. Pokoknya siapapun yang di sini deh, selagi aku bisa nasehatin, aku nasehatin. Kalau bisa jangan menyakiti hati orang lain ya. Nah di sini dia ini sering banget kayak masih suka fokusin kamu. Kalau dia lagi diem, kalau dia lagi sibuk-sibuknya, dia suka fokusin kamu juga. Ada dari mereka yang ngerasa udah cukup udah cukup berkorban selama ini buat kamu. Tapi kita nggak tahu ya versi berkorbannya dia tuh kayak gimana ya kan. Ada yang misalnya ya yang biasa-biasa mungkin dikira dia udah berkorban, mungkin menurut kamu biasa aja, tapi menurut dia ini udah versi yang lumayan berkorban ya buat hubungan kalian. Di sini ada yang energinya itu Libra, masih plan-plan, masih nggak jelas maunya apa, kadang iya besoknya enggak, ya masih berubah-ubah gitu deh. Mungkin tipe-tipe yang childish kali ya orangnya juga. Kalau dilihat dari wajahnya tuh kayak sombong, arogan orangnya. Ada yang kalian baru kenal nih mungkin, baru kenal terus nggak lama ya kandas mungkin hubungannya atau nggak jelas ya. Tapi ada juga mungkin sejak kalian ketemu itu mungkin dia sudah jatuh cinta, udah tertarik sama kamu. Pembawaannya sih ada yang tenang ya di sini. Aku ngerasa yang kagum sama kamu bisa lebih dari satu orang sih. Tapi nanti coba kita lihat lagi ya. Ada yang orangnya penyabar, dermawan, suka menolong, agak dominan orangnya nih, kayak galak ya. Tadi kan aku bilang ada yang arogan, jadi kelihatannya tuh kayak galak, tapi nggak tahu beneran galak atau enggak ya. Takutnya luarnya aja gitu kan yang menyeramkan, padahal hatinya Hello Kitty gitu ya. Mungkin ada yang LDRan di sini, jauh, lokasi kalian tuh jauh kayaknya. Dia ngerasa cukup ada kemiripan lah di antara kalian, cocok lah kalian, mau mirip atau enggak pokoknya dia rasanya cocok, klik sama kamu tuh klik. Cuma ini di sini kayaknya ada yang hubungannya lama tuh, yang tadi kan aku bilang ya, tadi ada yang kayak baru hubungannya, di sini ada yang lama. Yang lama itu kayak ya udah misalnya berapa tahun hubungannya muter kayak gitu aja, dari sedih happy, sedih lagi happy lagi, tapi ya
kayak gitu-gitu aja ya. Kayaknya dia sering mancing-mancing kamu nih. Emang kamu ikan dipancing-pancing. Tapi dia sangat beruntung memiliki kamu di sini. Mungkin di saat dia punya hubungan sama kamu, selama itu, misalnya dia punya hubungan sama kamu setahun ya. Nah, selama setahun itu dia merasakan banyak keberuntungan yang datang. Misalnya kamu support dia, apa aja lah, pokoknya banyak lah. Misalnya kamu dukung dia, pas lagi sama kamu mungkin dia sangat jaya ya. Jaya, sukses gitu, berhasil. Mungkin kamu bawa hoki atau apa, nah itu juga. Pokoknya di sini ada seseorang yang merasakan keberuntungan ya. Dia berharap juga sama kamu. Nah, di sini ada kartunnya nih. Kelihatan kayak kagum memang dia sama kamu. Amazed lah. Entah dari inner beauty atau dari luar, atau dia kagum sama cara berpikir kamu, kagum sama kedewasaan kamu, cara kamu berpakaian atau secara visual. Pokoknya dia kagum. Ini relate banget. Di sini ada kartunya yang menandakan kalau memang dia kagum ya. Kayak dia suka memperhatikan kamu. Entah memperhatikannya secara langsung face to face atau di sosial media, dia tahu kamu kayak gimana. Atau ya dia tahulah sosok kamu tuh sosok yang memang ada sesuatu, punya value, atau ya dia ngerasa memang kamu pantas dikagumi gitu. Ada alasan yang bikin dia kagum sama kamu gitu ya. Sosok yang diam-diam mengagumimu. Dia tuh mau loh direpot-repotin sama kamu, dia mau. Energinya ada yang dia mau jadi penjaga kamu. Ibaratnya dia siap gitu loh ngejagain kamu, ngelindungin kamu, dia siap. Mungkin ya dia kangen sama kamu. Ada yang apa istilahnya, yang di awal tadi sih, dia ngerasa hidupnya dia itu lebih hidup lagi pas kamu hadir. Mungkin hidupnya sebelumnya agak-agak suram ya, agak-agak menyedihkan. Tapi pas kamu hadir ya semua beda menurut dia. Mungkin dia orangnya sukanya tuh ini ya, kayak punya banyak teman mungkin ya. Bisa punya banyak teman atau memang suka main ya. Jiwanya tuh yang suka main ya. Playboy dong. Pokoknya dia suka main aja gitu sama teman-temannya, suka ngumpul, bergaul, dia suka yang kayak gitu. Ada yang energinya ini menunggu kamu, diam-diam menunggu. Jadi selain diam-diam kagum, diam-diam menunggu juga. Ya. Ada yang mau dia lakukan sebenarnya untuk hubungan kalian. Entah dia mau memperbaiki atau dia ngelakuin sesuatu gitu ya. Ada usahanya nih kayaknya. Nggak tahu apa yang mau dia lakuin, tapi aku ngerasa kayak ada sesuatu aja. Entah dia mau memperbaiki atau dia mau mengejar kamu lagi atau cari perhatian. Bisa semuanya. Tuh dia di sini ngerasa energinya tuh kayak nggak bisa lepas dari kamu. Entah, walaupun misalnya kalian menjauh, tapi energinya dia tuh selalu ngerasa kamu masih ada di samping dia, di dekat dia. Walaupun misalnya kalian menjauh, dia tetap tetap ngawasin kamu dari jauh. Kamu sibuk apa, ngapain aja, kamu baik-baik aja atau enggak gitu. Energinya tuh memang energi seorang penjaga gitu, kayak ngejagain kamu ya. Walaupun kamu cuek atau nggak tahu ya. Karena kan ya dia diam-diam kan kagumnya. Nah, di sini dia suka terbayang-bayang tentang kamu. Ya suka inget lah, atau suka berfantasi, suka halu gitu ya tentang kamu. Dan dia ngerasa hubungan kalian tuh ngambang dan gantung. Mungkin gak ada closure atau gak jelas gitu statusnya apa, teman tapi mesra, atau ya deket-deket aja tapi saling kasih kabar, deket-deket aja tapi saling
apa ya, panggil sayang, aduh. Ya, ngeri deh, ngeri. Oke, ini aku bakalan pakai beberapa kartu oracle ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat artinya apa gitu bahasa Inggrisnya, tapi aku bacanya nggak terlalu sesuai dengan bahasa Inggrisnya, ya memang aku pakai intuisi aja ya. Nggak yang bener-bener seperti bahasa Inggris di sini ya. Di sini ya, seseorang yang diam-diam kagum sama kamu itu dia selalu memperhatikan kamu, selalu melihat kamu dimanapun, kapanpun, dimanapun tuh. Misalnya ya kamu punya banyak sosial media, dia pantau terus gitu ya. Semua sosial media kamu dia pantau. Terus dia adalah seseorang yang support kamu walaupun kamu nggak tahu. Kayak your number one fans atau your number one support system, walaupun kamu nggak tahu gitu dia di mana sekarang. Dia ngerasa terikat banget sama kamu, kayak susah gitu lepasin kamu tuh, susah, entah jiwanya entah fisiknya yang susah jauh dari kamu. Di sini ada yang orangnya memang udah mapan. Dia itu mungkin energinya kayak udah menghilang, kamu taunya udah menghilang gitu ya, udah nggak ada. Padahal ya ada gitu, jiwanya nggak bisa jauh dari kamu, nggak bisa lepas. Ya mungkin dia seseorang yang selain kagum, dia juga mungkin cinta sama kamu ya. Sayang atau cinta gitu ya. Pokoknya kamu spesial lah buat dia. Di sini dia mau bilang kalau kamu adalah seseorang atau salah satu yang terbaik yang terjadi dalam hidup dia. Misalnya dia bisa kenal kamu, yaitu bisa kenal kamu adalah hal yang terbaik yang terjadi di dalam hidupnya. Gitu ya. Sosok yang diam-diam mengagumi kamu ini ada sisi manipulatifnya juga. Jadi seolah-olah dia kayak mengabaikan kamu atau sudah berpaling gitu dari kamu. Tapi dikit-dikit dia kepo gitu, sembunyi-sembunyi dia kepo. Itu aku lihat sendiri dari gambar kartunya. Ya, dia sembunyi-sembunyi kepoin kamu, mau tahu gitu ya. Kesannya kayak apa ya, kayak orang yang nggak mau tahu lagi atau bodo amat, tapi dia curi-curi gitu, curi-curi pandang, curi-curi kepo buat tahu gitu ya kondisi kamu sekarang. Di sini ada yang energinya itu elemen air ya. Dia seseorang kayak punya power gitu, kuat. Kan ada yang dominan tadi ya. Dominan biasanya tuh orang-orang yang memang energinya tuh memang punya power atau kuat ya. Dia energinya ini seseorang yang cuek kalau dia feminin, kalau dia maskulin seseorang yang kamu ngapain aja tuh menurut dia itu keren. Kan dia kagum ya. Jadi walaupun kamu cuek, tapi misalnya secuek-cueknya kamu, misalnya kamu ada prestasi atau karya, dia tetap gitu mandang kamu ya, kamu seseorang yang punya value, punya karya, punya prestasi gitu. Itu bagian-bagian itu yang dia lihat. Dia nggak terlalu peduli gitu kamu cuek atau enggak, tapi dia ngeliatnya dari situ, kamu seseorang yang bervalue, high value, itu yang dia lihat. Terserah kamu mau cueknya karena sebel sama dia, benci, atau kalian nggak terlalu dekat, tapi ya itu, dia lebih fokusnya apa yang ada di dalam diri kamu gitu ya, bukan keburukan kamu lah gitu istilahnya. Tuh kan di sini ada ini lagi kata-katanya watch ya mungkin dia watching you gitu ya, watching you every day, dia liatin kamu terus. Kamu yang cantik kalau kamu feminin, kamu yang menarik ya, kamu yang cakep ganteng kalau kamu maskulin, kamu yang berkarisma, bercahaya gitu, glowingnya karena punya value gitu ya, jadi kayak terpancar gitu auranya. Orangnya sebenarnya sifatnya dingin ya dia tuh,
Tapi dia suka berbagi deh kayaknya. Dia suka berbagi, dingin, tapi ada yang nggak terlalu banyak ngomong. Tadi ada yang introvert kan, ini ada orangnya yang nggak terlalu banyak ngomong. Ya, ada yang orangnya ini night person, dia lebih aktif di malam hari. Entah dia kerja, main, atau tidurnya malam, atau insomnia, pokoknya dia lebih aktif di malam hari. Atau mungkin kalian sering komunikasi di malam hari kali ya. Bisa jadi dia seseorang dari masa lalu kamu, tapi bisa jadi mungkin ada energi past life ya. Mungkin kalian pernah ketemu di kehidupan sebelumnya. Jadi kayak ada energi mungkin hubungan twin flame, karmic relationship, atau ada soul connection. Kalian suka terkoneksi dan terhubung gitu. Mungkin seseorang yang memang kalian pernah ketemu di kehidupan sebelumnya. Siapa yang percaya sama past life, kehidupan sebelumnya? Nah itu ya, dia seseorang mungkin dari past life-nya kamu. Mungkin kamu baru pertama ketemu dia ngerasanya kayak, kok gue deket banget ya, kok gue kayak pernah ketemu nih orang di mana, pernah lihat dia di mana. Padahal itu first time kamu lihat dia gitu. Nah itu mungkin koneksi-koneksi apa ya, secara nggak sadar itu mungkin jiwa kamu yang ngomong, wah ini gue kenal nih sama dia. Padahal itu jiwa kamu yang udah hidup puluhan tahun, entah kapan, atau ratusan tahun kapan gitu, yang pernah ketemu dia. Itu jiwa kamu yang berbicara ya, secara nggak sadar, otomatis ya. Karena mungkin jiwanya kamu ya pernah ngerasa ketemu dia gitu ya. Jadi di sini mungkin kamu ada koneksi past life sama dia. Dia kayak ada keinginan buat ketemu sama kamu. Atau kalian mungkin dulu atau entah kapan sering ketemu atau pernah ketemu ya. Dia suka terbayang-bayang tuh sama kamu, kayak merasa apa ya, kamu tuh kayak hantu gitu, membayang-bayangi hidupnya. Iya bener, membayang-bayangi hidupnya, nggak pergi-pergi gitu dari pikirannya. Mungkin ya kamu mencerahkan hidupnya dia. Bisa kamu atau dia sih, tapi aku ngerasanya kebanyakan yang kasih pencerahan hidupnya dia tuh yang feminin. Kalau kalian feminin, dia ngerasa kamu mencerahkan hidupnya dia ya. Di sini ada seseorang yang bisa main alat musik ya. Dia ini ya memang cantik dan ganteng sih, orangnya menarik ya. Ada yang intuisinya bagus di sini. Mungkin dia seseorang dengan intuisi yang tajam. Atau anak spiritual mungkin, bisa juga ya. Sosok yang diam-diam mengagumimu. Dia tipe pekerja keras. Jadi orientasinya tuh uang, money ya. Jadi dia sangat pekerja keras. Apapun dia lakuin untuk mendapatkan uang ya. Bahkan kalau dia sendiri bersusah payah itu nggak masalah buat dia. Dia itu sebenarnya ada keinginan buat komunikasi, tapi dia kayak pura-pura nggak mau gitu, pura-pura nggak mau komunikasi lagi sama kamu. Atau mungkin dia pikir, nanti aja deh gitu, entah kapan, nanti aja. Dia mungkin seorang pendengar yang baik ya. Misalnya kalian pernah komunikasi, dia tuh sering banget dengerin kamu cerita gitu ya. Kalian ngobrol, teleponan gitu, dia tuh ngedengerin kamu ya. Dia di sini ngerasa hubungan kalian tuh stuck ya. Gak ada kemajuan ya hubungan kalian menurut dia. Tapi bagusnya adalah dia selalu melihat hubungan ini dari sisi positif gitu ya, gak dari sisi yang negatif. Walaupun hubungannya gak ada kemajuan menurut dia. Ada yang orangnya ini cerdas, berwawasan luas, atau ya cerdas lah secara akademik gitu ya. Mungkin dia hebat, pintar dalam apa ya, kayak entah pintar dalam bekerja atau ya cukup berpendidikan mungkin orangnya ya. Di sini ada energi third party ya, cinta segitiga. Bisa jadi ada seseorang di antara hubungan kalian, atau memang ya dia jalanin hubungan sama kamu tuh fasenya belum serius kayaknya.
masih yang just for fun gitu ya, yang kayak main-main, having fun, seru-seruan aja kayak gitu. Atau bisa jadi kamu sama dia ketemu itu di sebuah pesta, party, atau di sebuah event ya, ada yang kayak gitu. Jadi ketemunya di sebuah pesta atau celebration ya, akhirnya mungkin berawal dari pertemanan dulu gitu ya. Dia tipe yang selalu berusaha mendapatkan apa yang dia inginkan. Mungkin juga itu, dia ngerasa sulit banget mendapatkan kamu, atau sulit buat kalian bersatu gitu hubungannya. Dia senang banget kenal sama banyak orang-orang baru. Itu dia kenal kayak apa sih, membangun relasi atau memiliki hubungan ya, kenal sama orang-orang baru. Itu dia suka yang kayak gitu ya. Ada mungkin yang kamu baru kenal terus langsung deket, langsung ada perasaan, atau akhirnya yang hubungannya baru akhirnya kandas ya. Di sini ada yang ngerasa insecure sama kamu. Jadi kayak mungkin ngerasa kamu tuh lebih dari dia. Entah secara finansial, secara karir, pekerjaan, atau status sosial, atau beda kasta kali ya. Dia ngerasanya pokoknya kamu tuh lebih dari dia. Jadi aku lihatnya nih sosok yang insecure sama kamu sebenarnya. Jadi dia suka ngeliat kamu tuh wah gitu ya, lebih dari dia. Iya, kayaknya dia insecure. Jadi dia ngerasa kecil, kayak rendah hati gitu ya. Rendah hati apa sih, kecil hati ya, bukan rendah hati ya. Kalau rendah hati mah ini dong, nggak sombong ya. Ini bukan rendah hati, tapi berkecil hati dia tuh rasanya kalau ngeliat kamu. Ya dia udah dia kagum sama kamu, terus dia ngerasa insecure. Wah, kasian ya. Ya udah, kayaknya itu aja ya. Berhubung ini udah jam 11 malam, waktunya aku tidur itu jam 11 ya. Aku tuh tidur jam 11-an sebisa mungkin. Karena kalau lewat dari jam 11 aku tuh pasti nggak kebangun gitu malamnya. Bukan nggak kebangun, pasti ngantuk banget, nggak bisa bangun jam 3-an. Dan kalau aku tidur sebelum jam 11 itu pasti nggak bagus juga, karena aku nanti bangunnya pasti jadi lebih awal, sekitar jam 2-an gitu ya. Ujung-ujungnya nanti kurang tidur juga. Jadi pas tidurku tuh biasanya jam 11 ya. Ini aku sambil bikin video, terus aku sambil itu ya, upload video baru. Ini banget ya, kerja keras banget ya si Dinda ya. Tadi aku sebelumnya udah ngedit, terus aku upload, terus aku langsung lanjut bikin video baru tuh ya, demi kalian semua yang suka nunggu-nunggu videoku. Soalnya kalau nggak gini disempet-sempetin pasti susah banget buat aku gitu ya, bikin video, edit gitu. Pasti males terus kalau nggak disempetin kayak gini ya, dipaksa-paksa demi kalian. Percaya deh, kalau kalian tuh ya punya sosial media, terus kalian misalnya punya followers atau subscriber, yang tadinya awalnya kalian misalnya oh yaudah seneng nih bikin konten gitu ya, berharap punya followers atau subscriber, banyak yang nonton. Tapi ketika kalian punya subscriber, pasti kalian akhirnya ngerasa kayak wah harus bikin konten nih, soalnya kalau enggak nanti pasti banyak yang nungguin. Jadi tuh timbul kayak rasa keterikatan gitu, keterikatan emosional di antara si content creatornya sama si subscribernya. Jadi kalau nggak bikin tuh kayaknya jadi kayak ngerasa sedih atau khawatir gitu ya, nih orang pasti ngecek nih ke channel aku nih, aku nggak bikin video gitu. Jadi beban, serius deh beneran. Ya udah, daripada bawel itu aja ya, langsung kita masuk ke zodiaknya ya. Oke, ini zodiak mereka yang diam-diam mengagumimu. Ada zodiak Capricorn, Aquarius, Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Pisces, Taurus, dan Scorpio. Inisial hurufnya ada huruf Z, huruf G, H, C, B, I, M, Y, D, U, K, J,
Dan oke. Itu aja gengs, thank you for watching ya. Selamat menjalankan ibadah puasa yang tinggal beberapa hari lagi. Gimana, udah beli baju lebaran belum? Gimana THR-nya, udah dapet THR belum? Ya udah, itu aja, terima kasih. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.